10 menit, pendek atau panjang. Pada suatu musim panas, saat berusia sekitar 10 atau 11 tahun, saya jadi tertarik dengan konsep waktu. Dari mana ia berasal? Apa kita menemukannya, ataukah ia senantiasa ada? Apakah masa depan telah eksis di suatu tempat? Apakah masa lalu masih sedang dimainkan? Pertanyaan-pertanyaan yang mendalam bagi seorang anak kecil. Tapi, sebelum Anda mengira ini adalah bakat kanak-kanak saya, izinkan saya berbagi dengan Anda ide saya tentang perjalanan waktu. Saya tahu bahwa di sisi lain di dunia, di suatu tempat di tengah-tengah Samudra Pasifik, terdapat garis tak nampak yang menjulur dari kutub utara ke kutub selatan, yang membagi dunia ke dalam hari ini dan kemarin. Jika sebuah kapal dilabuhkan di tengah garis ini, maka di satu ujung kapal boleh jadi berpukul 9.00 Selasa pagi, dan di ujung lainnya masih pukul 10.00 Senin pagi. Tentu ini merupakan contoh jelas perjalanan waktu, cuma dengan berjalan beberapa yard di sepanjang geladak. Oke, saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan, dan saya ingat suatu malam ayah saya menjelaskan kepada saya bahwa zona-zona waktu di seluruh dunia hanyalah penemuan manusia. Contoh, bila diputuskan bahwa saat tengah malam di New York, Inggris sudah berpukul 5.00 pagi. Ini hanyalah cara kita memastikan bahwa seraya bumi berputar dan berbagai negara menghadapi ke arah matahari. Durasi siang kurang lebih sama untuk setiap orang. Jika tidak pada waktu yang sama, saya mengikuti semua ini. Tapi sedikit banyak membuat saya kecewa. Pasti konsep waktu lebih dari sekedar itu, sesuatu yang lebih misterius. Saya berteori tentang waktu yang mengalir dengan laju berbeda-beda yang tergantung pada mood saya. Jam pasti melambat menuju akhir perjalanan sekolah, dan begitu hari ulang tahun saya mendekat, minggu dan hari hampir berhenti. Kini giliran anak-anak saya yang sampai pada kesimpulan ini. Jika saya memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu 10 menit lagi sebelum mereka harus menaruh mainan, mereka sungguh serius saat bertanya, apakah itu adalah 10 menit pendek, menengah, atau panjang? Bagaimanapun, siapa yang bisa membantah observasi sederhana bahwa bagi seorang anak kecil, waktu berjalan sangat lambat. 1 tahun adalah waktu yang sangat panjang bagi anak berusia 5 tahun. Sebab, angka itu menyusun 1/5 hidup mereka. Tapi, semakin tua usia kita, semakin cepat rasanya tahun-tahun meluncur. Dapatkah Anda percaya sekarang sudah Natal lagi? Atau benarkah sudah 3 tahun berlalu sejak saya terakhir kali berada di sini? Dan sebagainya. Jauh dalam lubuk hati, kita merasa tahu bahwa waktu mengalir dengan laju tepat. Ketika ditanya beberapa cepat waktu mengalir, respon fasih dan lazim para ilmuwan adalah mengatakan bahwa lajunya 1 detik per detik. Dalam kultur kita percaya bahwa tak peduli seberapa subjektif kita merasa tentang aliran waktu, terdapat jam kosmik yang menandai detik, menit, jam, hari, dan tahun di tempat di alam semesta tanpa belas kasihan dan tanpa dapat ditawar, dan tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Ataukah ada? Apakah waktu kosmik semacam itu betul-betul eksis? Fisika modern telah menunjukkan bahwa ia tidak eksis. Jangan khawatir, terdapat bukti amat kuat untuk mendukung ini. Sebelum saya beranjak lebih jauh, cobalah ini sebagai ukuran. Kita merasa yakin bahwa perjalanan waktu ke masa depan adalah mungkin. Ilmuwan telah berhasil menjalankan banyak eksperimen yang menguji ini dan membuktikannya di luar dugaan. Jika Anda meragukan kepingan informasi yang mengagumkan ini, bahkan mungkin mengherankan, maka itu bukan akibat penutupan oleh pemerintah ala X-File, melainkan lebih karena Anda menjalani mata pelajaran relativitas khusus. Semua akan diungkap, saya harap, dalam buku ini.